Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk pada segmen kedua. Pada bagian ini kita akan membahas dampak pandemi pada perguruan tinggi sekaligus masa depan perguruan tinggi itu sendiri. Yang pertama, dampak pandemi pada perguruan tinggi. Terdapat aspek-aspek yang harus dikaji oleh perguruan tinggi sebagai dampak dari pandemi. Yang pertama, bagian operasional. Tercermin dari beberapa kebijakan seperti kebijakan belajar online. Selanjutnya, yang kedua, finansial atau keuangan. Nah, pandemi ini yang menghantam pasar dan sektor ekonomi jelas berpengaruh pada keuangan, khususnya kemampuan masyarakat dalam mengakses perguruan tinggi. Dari sini mulailah lahir kebijakan-kebijakan seperti pemotongan biaya kuliah atau skema biaya kuliah. Yang ketiga, SDM. Sumber daya manusia ini sangat berhubungan dengan operasional. Artinya bisa jadi ada beberapa unit pelaksana yang mengalami rasionalisasi atau perampingan. Selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, peran perguruan tinggi di masyarakat. Ini yang perlu dipikirkan kembali ya. Mungkin bisa dibuat lebih banyak program sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk pada bahasan masa depan perguruan tinggi. Di sini lebih ke banyak aspek-aspek yang mulai diprediksi dan mulai terbukti prediksi tersebut. Yang pertama, menurut Margensen akan ada pergeseran sistem berdasarkan kebutuhan pasar. Artinya ketika pasar itu membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu, justru perguruan tinggi di situ memiliki peran untuk memfasilitasinya. Berikut ada beberapa prediksi yang sudah mulai terbukti. Yang antara lain yang pertama, penurunan jumlah mahasiswa internasional. Ini sudah pasti. Kenapa? Karena banyak larangan berpergian antar negara. Yang kedua, peningkatan kualitas blended learning. Ini karena ya salah satu bentuk operasional yang berubah. Selanjutnya, yang ketiga, prioritas pembelajaran online oleh perguruan tinggi. Karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengharuskan pembelajaran perguruan tinggi bersifat online. Meskipun di beberapa negara mulai dilakukan pembelajaran offline. Yang keempat, meningkatnya permintaan kursus singkat. Kenapa? Karena banyak kebutuhan. Selanjutnya, penyesuaian tenure track dan beberapa posisi lainnya. Ini berhubungan dengan rasionalisasi sistem sumber daya manusia perguruan tinggi. Yang keenam, penyesuaian program studi. Sangat tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa program studi bisa dilakukan rasionalisasi atau peleburan. Selanjutnya, komitmen untuk mengentaskan kesenjangan akses digital. Sebagaimana kita tahu, banyak masyarakat di pelosok yang akses digitalnya sangat terbatas. Perlu keluar rumah atau bahkan ke bukit untuk mendapatkan sinyal dalam mengakses konten-konten digital. Yang terakhir, akan terbentuk merger, akuisisi, dan joint venture antar perguruan tinggi. Nah, satu tantangan bagi para pimpinan di perguruan tinggi adalah pembentukan tim taktis untuk merencanakan quick win strategi yang berfokus untuk rencana 3-5 tahun mendatang. Nah, tentunya tim ini harus berpikir dengan perspektif masa depan, yaitu tidak boleh membuat satu rencana saja karena itu hal yang berbahaya. Sebaliknya, kembangkanlah 3 atau 4 skenario untuk masa depan institusi. Kenapa? Karena tujuannya bukan untuk memilih salah satu skenario yang terbaik, tapi untuk mengembangkan, untuk memahami skenario apa-apa yang akan terjadi dan akan mengembangkan skenario sesuai dengan rencana dan kondisi di masa depan. Berikut adalah kunci adaptasi bagi pemegang kebijakan khususnya di perguruan tinggi. Yang pertama adalah melihat fenomena. Kemampuan melihat fenomena ini menjadi penting. Mulai dari perubahan kebijakan sampai dengan apa yang terjadi dan dirasakan pada elemen-elemen perguruan tinggi. Yang kedua, cepat tanggap. Ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kemampuan melihat fenomena. Karena tidak akan ada artinya jika kita mampu melihat fenomena tapi tidak bisa melakukan kebijakan-kebijakan sebagai bentuk respon yang cepat terhadap fenomena tersebut. Selanjutnya, ini hal yang menarik karena di sini disampaikan bahwa desain pembelajaran adalah yang akan menjadi kunci perubahan, bukan teknologi. Kenapa? Karena teknologi itu hanya bersifat sebagai enabler. Selanjutnya, kita akan masuk ke segmen ketiga tentang potensi perubahan perguruan tinggi sekaligus penutup daripada rangkaian video ini.